Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak sekaligus menegaskan pada diri pribadi dan kita semua untuk meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita setidaknya selama Ramadan sebulan penuh dan sepekan kita telah meninggalkannya dan diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas setelah melalui hari Idul Fitr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan selama Ramadan dan mengembalikan kita pada suasana fitrah yang dengan itulah kemudian kita dibekali untuk berkehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Hadirin, ada setidaknya 3 golongan muslim yang selesai menjalani pendidikan Ramadan dan melahirkan 3 ciri utama. Dari 3 golongan ini, ciri yang pertama digambarkan dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah di penghujung ayat 185 dengan keterangan sebagai berikut. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Orang-orang yang sukses menyelesaikan pendidikan Ramadan itu, kemudian diekspresikan kesuksesan itu dengan kebahagiaan yang mengalir di lisannya dengan banyak mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ucapkan kalimat takbir ini sebagai ekspresi kebahagiaan sekaligus ungkapan kesuksesan dalam menjalani pendidikan Ramadan yang telah berlalu. Dan kesuksesan ini yang diliputi rasa kebahagiaan digambarkan oleh Al-Quran karena 2 alasan. Ala ma hadakum, karena ia merasa telah mendapatkan berbagai bentuk hidayah yang Allah berikan selama pendidikan Ramadan itu, yang dengan hidayah itu mengembalikan ia pada algoritma awal saat ia diciptakan, yaitu mengembalikan pada suasana fitrahnya. Apa itu fitrah? Di antara ayat Al-Quran yang mendefinisikan fitrah dan menjelaskan inti dari fitrah itu, kita dapati di antaranya di Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 di ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka bergegaslah engkau untuk kembali menghadapkan dirimu untuk patuh, untuk mengikuti segala ketentuan yang ada dalam din secara benar, secara lurus, secara paripurna. Din di dalam Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-19 digambarkan dengan jelas, inna indallahil Islam. Sungguh yang dimaksud dengan din itu di sisi Allah adalah ini. Umar wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang dimaksud Islam itu engkau kembali menguatkan komitmenmu bahwa engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, disembah, dan cara mempertuhankan dan menyembah Allah itu melalui ketentuan yang pernah Nabi tuntun kepada kita semua. Lantas dibuktikanlah kemudian komitmen bertuhan itu dengan menunaikan sholat. Lalu membuktikan komitmen bertuhan itu dengan meningkatkan ibadah. Melalui harta Allah berikan skema zakat, melalui fisik Allah berikan skema puasa, melalui harta dan fisik Allah berikan skema menunaikan ibadah haji dan umrah di dalamnya. Jadi inti Islam itu
mengembalikan algoritma kita untuk bertuhan, mengenal Allah kembali, menaati ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita dengan tugas berkehidupan di muka bumi ini. Apa tugas pokoknya? Dijelaskan di Quran surah ke-51 di ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya untuk bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilatih selama Ramadan peningkatan ibadah ritual supaya kita ingat kembali tujuan hidup kita, kenal dengan Allah, tahu tentang kehidupan kita, ditingkatkan sholatnya, ditingkatkan sedekahnya, dibuat pemahaman tentang cara beraktivitas, maka makannya menjadi ibadah, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi sahurnya jadi ibadah, niat makannya ibadah, saat memulai bukanya ada doa di dalamnya, ada harapan dalam iringannya, malamnya dihantarkan doa-doa kebaikan, diniatkan kebaikan, berharap sukses dunianya, pagi hari menjalani dunia dengan semangat spiritual, dan saat malamnya mendekat kepada Allah dengan semangat spiritual. Demikian harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dunianya punya nilai ibadah, akhirat dikonfirmasi nilai ibadah itu melalui nikmat yang tercurah. Ini yang dimaksud wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di antara manusia ada yang pola hidupnya di dunianya dia sukses, di akhiratnya pun sukses, dan dia padukan kesuksesan dunia dan akhirat ini sebagai algoritma aktivitas yang dia jalani dalam kehidupannya. Dia bekerja juga, dia berkantor juga, dia kuliah juga, dia mengajar juga, dia bertani juga, tapi saat yang bersamaan dia sholat juga, dia menaati Allah, dia niatkan pekerjaannya sebagai ibadah, dia jauhi maksiat seperti puasa melatihnya, dia tinggalkan sogok menyogok, dia tinggalkan korupsi, dia tinggalkan perilaku kriminal, dan dia lakukan semua ketaatan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah yang dimaksudkan, hadirin. Jadi fitrah itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan berarti setelah Ramadan hanya pergi ke masjid sholat saja, hanya umrah rajin saja, hanya sedekah saja, lupa dengan tugas pekerjaan di muka bumi, tidak berangkat ke kantor dengan semangat, tidak bekerja dengan semangat. Tidak. Ramadan mengajarkan kita setiap kesuksesan yang diraih selama pendidikan itu, dunianya tetap semangat kita kerjakan, dan akhiratnya tetap kita semangat kemudian titi. Maka dua inilah yang dipadukan dalam kehidupan kita. Dunia semangat kembali, tapi dalam saat yang bersamaan dia semangat juga mengaji, dia semangat menunaikan sholat, dia semangat bersedekah, dia semangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia tunaikan tugas-tugas dunianya untuk mencapai kemuliaan akhiratnya. Golongan pertama ini, jika sukses dia lakukan, jika benar dia kerjakan, maka Allah berikan jaminan kepadanya, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Maka selesai pendidikan Ramadan itu, selesai mengajinya, selesai puasanya, selesai belajarnya, maka Allah jamin ia terlahir kembali dalam semangat yang baru, dalam keadaan yang baru. Di dunianya dia berhasil, di dunia dia gembira. Wa yauma yamutu, meninggalnya pun dijaga jasadnya oleh Allah, dibahagiakan di alam kuburnya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan yang sangat gembira karena ia berhasil menyiapkan bekal di dunianya untuk kepentingan pulang ke akhiratnya. Hadirin, ini yang menggerakkan orang-orang yang mendapatkan hidayah selama Ramadan, merasakan ada perubahan selama hidupnya, dia berubah menjadi lebih baik, lantas dia meningkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ia banyak bertakbir kepada Allah karena merasa hidupnya telah berubah. Hidupnya menjadi lebih baik, dunianya berharga, akhiratnya bernilai. Wala'allakum tashkurun, dan dengan itu dia meningkatkan syukurnya kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat kehidupan yang Allah berikan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Mulai saat itu ia paham, fungsi lisan itu bukan hanya sekedar berkata, tapi berkata yang baik-baik yang Allah ridhai. Telinga bukan sekedar mendengar, tapi mendengar yang baik-baik yang Allah ridhai. Dan bekerja pun dia bekerja dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi arahkan. Hadirin, golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang menyikapi Ramadan seperti hari biasa, sehingga ia ketika lulus dalam Ramadan pun melihat hari-harinya seperti hari-hari biasa. Tidak ada perbedaan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan ia sholat seperti apa adanya, pasca Ramadan sholatnya pun demikian.
baca Qur'annya tidak bertambah, ngajinya tidak bertambah, ibadahnya pun standar saja, bekerjanya pun tak ada perubahan, hanya berubah waktunya saja. Ramadan menjadi lebih singkat, hari-hari biasa kembali seperti awalnya, kembali seperti mulanya. Maka golongan ini digambarkan oleh para ulama sebagai golongan yang merugi, yang tidak mendapatkan dampak dari Ramadannya, dan sesungguhnya tidak ada perubahan yang terbawa pada kehidupannya. Sebelum Ramadan biasa, saat Ramadan hanya pindah aktivitas, waktunya makan, waktunya puasa, waktunya sholat, ikut sholat. Tapi setelah Ramadan tidak berdampak perubahan yang signifikan pada kehidupannya. Maka turunlah kemudian malaikat Jibril untuk menggambarkan satu kondisi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pengaruh dari Ramadan ini dan hanya bersikap biasa pasca Ramadan. Maka apa yang disampaikan malaikat? Rahima anfu rajulin ay bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Sungguh merugi, sungguh nestapa, sungguh jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang diberikan kesempatan oleh Allah selama Ramadan, siang dan malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada pengabulan doa, ada kebaikan, tapi ia memposisikan Ramadan seperti hari-hari biasa yang digambarkan tidak ada manfaat kecuali sama dengan hari biasa, sehingga pasca Ramadan tidak mendapatkan perubahan hidupnya. Kata malaikat Jibril, orang seperti itu orang yang merugi, orang yang tidak punya kesempatan walau hanya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjauhlah ia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dipandang sebagai golongan insan yang merugi, yang tidak mendapatkan apapun dan manfaat apapun dari bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan amin. Golongan ketiga hadirin adalah golongan yang menempatkan Ramadan sebagai musibah. Aktivitas dunianya berkurang, kesenangannya berkurang. Walaupun dia mengaku sebagai muslim, kesenangannya untuk menikmati makanan yang bebas, minuman yang bebas, pesta yang bebas, kegiatan yang bebas. Lalu datang Ramadan, seakan-akan merasa semua itu mengikat kesenangannya, seakan-akan semua itu membatasi kebiasaannya. Sehingga terkadang ia minum sembunyi-sembunyi, ia makan sembunyi-sembunyi. Walaupun zahirnya benar menampakkan dia puasa, di depan orang ikut buka bersama, dia mengadakan buka bersama, tapi zahirnya merasa bahwa puasa ini membatasi aktivitasnya. Ramadan mengekang segala kesenangannya. Maka selepas Ramadan ia seakan merasakan kebebasan yang utuh, kembali pada algoritma awalnya, menikmati kehidupan hanya untuk urusan dunianya saja tanpa peduli akhiratnya. Maka digambarkanlah orang seperti ini di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang kehidupannya kata Allah dunia oriented, semuanya untuk kesenangan dunia saja. Mumpung masih hidup di dunia, mumpung ajal belum tiba, nikmati kehidupan, mumpung masih bisa, mumpung masih enak, mumpung masih nyaman. Kata Allah, orang-orang semacam ini dia akan mendapatkan sesuai dengan harapan kesenangan dunianya, tapi tidak sedikit pun aku sisakan kebahagiaan untuk akhiratnya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak sedikit pun bagiannya akan ia dapatkan untuk kesenangannya di akhiratnya. Hadirin, melalui khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kita merenung dari 3 golongan yang dipancarkan keterangannya dalam Al-Quran dan hadis tadi. Setelah sepekan kita menjalani Ramadan, termasuk pada golongan yang keberapakah kita? Jika pada masuk golongan yang pertama, berbahagialah, bersyukurlah, pertahankan itu setidaknya sampai nafas ujung kehidupan kita yang kita bisa bawa pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika diduga ada kemungkinan, ada potensi pada golongan kedua yang sekiranya kita nilai kita mendekat ke arah situ, maka bersegeralah untuk kembali mumpung kita masih berada di bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Syawal ada unsur kesadaran. Syawal ada evaluasi. Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama yasumu dahra kullahu. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dan diikutkan ia, lalu mengerjakan ia setelah itu 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan ia puasa sepanjang masa. Hadirin, ini bukan sekadar petunjuk untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana mendapatkan pahala puasa sepanjang masa. Ada yang mengatakan sebulan dikalikan 10. Jika 30 dikali 10 maka 300.
Rumusnya di Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai ibadah, maka dia mendapatkan 10 poin berkali lipat. Ramadan sebulan kita kerjakan, anggaplah 30 hari, dikali 10, 300. Tambah 6, dikali 10, 60. 360 hari. Jika bulan Hijriyah kurang lebih 354 hari, setidaknya pahala kita dapatkan selama setahun. Tapi ada pendalaman di hadis ini. 6 hari itu juga ditampilkan jika kita merasa bahwa pasca Ramadan ada yang belum maksimal kita kerjakan, ada yang belum selesai kita tuntaskan, ada perubahan yang belum kita dapatkan, maka berlatihlah sepanjang di bulan Syawal itu membangun kesadaran bahwa tidak sia-sia saya diberikan kesempatan Ramadan, dan sebelum ajal datang menjemput, seperti saudara kita telah mendahului kita, buktikan bahwa kita masih punya kesempatan untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga khutbah ini memberikan motivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Kita punya hak untuk menjadi hamba yang baik sebelum nyawa sampai di kerongkongan kita, dan Allah memberikan hak itu kepada kita. Anda bisa bayangkan Fir'aun saja yang begitu buruknya, Allah berikan haknya sampai ajal datang menjemputnya di kerongkongannya, dan dikirimkan 2 orang nabi untuk menyadarkannya, sekalipun ia belum mendapatkan nilai-nilai keislamannya. Kita sudah mengatakan muslim, kita mengaku beriman, kita datang Jumatan, diberikan banyak pencerahan selama Ramadan. Jika semua anugerah itu belum mampu membuat kita berubah untuk menjadi lebih baik, maka berapa banyak lagi ustadz dibutuhkan untuk menyadarkan kita, dan berapa waktu lagi dibutuhkan untuk mengembalikan kita sebagai pribadi yang baik dan mendapatkan akhir kehidupan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita berdoa, pastikan bahwa keadaan kita di dalam Jumat ini setidaknya menjadi golongan orang-orang yang berbahagia, golongan orang-orang yang kembali berhasil berjuang mengembalikan kita ke dalam kondisi semula, yang kenal dengan Allah, yang siap beribadah dan menerjemahkan hasil ibadah itu dalam kehidupan sosial kita dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Orang-orang yang masuk pada golongan itu digambarkan oleh ulama-ulama kita di Nusantara sebagai orang-orang yang berhasil mengembalikan kondisi fitrahnya, dan dia sukses mendapatkan keberhasilan Ramadannya. Di dalam bahasa Arab, semua kalimat itu diungkapkan dengan 2 kata saja: minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk golongan orang-orang yang dikembalikan kepada kondisi fitrahnya dan sukses serta bahagia menjalani pendidikan Ramadannya. Barulah kemudian disisipkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima setiap ikhtiar perjuangan kita selama Ramadan, dan semoga kita semua digolongkan pada orang-orang terbaik saat kita kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Hadirin, kembalilah kepada keluarga sebagai anak yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, kakek yang baik. Kembalilah ke pekerjaan Anda semua sebagai pegawai yang baik, sebagai pimpinan yang baik. Tapi sebaik-baiknya kita, yakinlah bahwa satu saat kita akan dihisab. Dan rumah terakhir kita bukan di tempat ini, bukan di dunia ini, tapi di satu tempat yang hanya ada 2 pilihan. Jika bukan surga, maka itulah neraka yang ingin kita hindari, dan surga yang ingin kita titi. Mari kita berdoa. Semoga doa ini setidaknya memantapkan kembali niat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala: Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika di masjid ini ada yang hadir dari jamaah membawa dosa siapapun ia, maka mohon ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, maka mohon ya Allah hilangkan seluruh kesulitannya. Jika ada yang tengah diuji dengan penyakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada di antara kami yang diuji dengan kesulitan ekonomi, limpahkan rizki yang terbaik kepadanya untuk bisa menyelesaikan seluruh kesulitan-kesulitan dirinya. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina wa ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kelembutan hati untuk menyadari, untuk bertobat dan kembali kepadamu dalam kebaikan. Bersihkan sifat-sifat yang kurang baik pada jiwa kami dan berikan kemampuan kami ya Allah untuk mengisi sisa hidup kami dengan lebih baik yang berpotensi mendapatkan ridhamu. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, kapanpun kami kembali, dimanapun, di ruang apapun, mohon anugerahkan kepada kami ya Allah kemampuan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al ya Allah biladana Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardaha wahdi umara'aha liyahtadu ilaika wa liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negara kami Indonesia. Jadikan negara yang makmur, yang kau ridhai. Berikan hidayah kepada seluruh pemimpinnya di semua level kepemimpinan agar sadar dalam membangun negeri ini ya Allah, bertindak adil dalam memimpin yang itu meringankan hisab mereka kelak di akhirat nanti. Wahdi ya Allah ulama'ana liyakunu mukhlashina lakad-din, dan mohon berikan hidayah kepada para ustadz, para kiai, para da'i, para ulama untuk menyatukan umat, memberikan pencerahan yang baik, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.